berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan untuk minggu yang baru kami boleh mengawalinya bersama dengan Engkau. Mari Tuhan, terus Engkau kerjakan apa yang berasal daripadamu. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Biar itu menjadi satu korban yang berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan buat setiap kami. Kami boleh terus menjalin Tuhan keintiman bersama dengan Engkau lewat setiap pujian penyembahan setiap pagi di tempat ini. Dan kalau sebentar kami mau belajar akan setiap kerinduan hati-Mu ya Bapa melalui kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus ajari kami, roh kebenaran itu Tuhan yang terus membuat setiap kami mengerti akan setiap ketetapan dan peraturan-peraturan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan saudara, kita belajar bersama dari Yohanes 1 ayat ke-5. Saya beri judul bercahaya di tengah kegelapan. Bercahaya di tengah kegelapan. Yohanes 1 ayat 5 dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin ya saudara. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, saya diingatkan di perjalanan kami waktu ke Sulawesi. Perjalanan ke Sulawesi itu pada waktu kami doling ya saudara-saudara. Kami itu diantar oleh saudara-saudara kami yang luar biasa di sana. Mereka mengantar kami untuk pergi ke tempat-tempat yang sudah ditetapkan. Perjalanan di sana adalah perjalanan yang aduhai menurut saya ya saudara. Jalannya itu kan kita ini kebagian yang di daerah Minahasa Selatan dan Tenggara. Saya banyak di Minahasa Selatan. Doling itu kayak kita pergi ke Cadas Pangeran. Tapi jaraknya itu lebih pendek. Kalau Cadas Pangeran belok-beloknya itu masih lebih panjang. Ini sedikit udah belok, sedikit belok, sedikit belok. Dan jalannya terus naik ke atas ya saudara-saudara. Di tengah hujan ada petir. Tapi puji Tuhan itu kendaraan karena ada lampu. Yang membawa mobil itu bisa terus naik dan mencapai tempat-tempat yang tertinggi ya saudara. Dan dikendarai oleh saudara-saudara yang luar biasa. Dari perjalanan itu saya mendapat satu pengertian ya saudara-saudara. Sekalipun di tengah kegelapan, enggak ada lampu jalan tuh enggak ada. Jadi lampunya itu karena cahaya dari mobil saja yang kita kendarai. Kiri kanan itu hutan. Pohon semua. Sekali-kali kita pernah ke satu tempat enggak ada warung. Nanti mungkin Ci Ina akan cerita nanti sore ya saudara-saudara. Pohon semua. Jalannya itu haleluya menurut saya ya. Masih jauh enggak? Enggak katanya deket. Deket di sana itu bisa sejam 2 jam saudara-saudara. Kalau di sini kan deket 5 menit ya saudara-saudara. Tapi ya itu haleluya. Mungkin tergantung dengan medan dan perjalanannya. Jalannya itu berkelok-kelok. Terus nanjak dan nanjak. Di tengah hujan, di tengah petir, di tengah kegelapan ya saudara-saudara. Tapi mobil itu bisa terus melaju dengan sangat baik ya saudara-saudara. Dari situ saya belajar. Ketika kita nurut kepada terang Tuhan. Sekalipun di tengah kegelapan ya saudara. Di tengah kegelapan, di tengah jalan-jalan yang belok-belok terus belok-belok. Sampai jalan yang
sangat tinggi ya saudara-saudara, nanjak terus dan pulangnya kadang turun ya saudara-saudara. Tidak ada kendaraan yang lain, kadang-kadang cuma mobil kita aja. Tapi saya percaya ada pasukan malaikat Tuhan yang mengawali perjalanan kami. Tapi itu puji Tuhan, haleluya ya saudara-saudara. Sekalipun di tengah jalan itu petir, hujan yang sangat lebat. Tapi ketika datang ke tempat kebaktian, terang sekali saudara-saudara. Terang banget. Itu 2 kali saya di satu tempat di Motoling dan yang kedua itu di daerah Pondos. Sekalipun di tengah perjalanan itu hujannya sangat-sangat deras. Tapi ketika tiba di tempat kebaktian enggak ada hujan. Gerimis sedikit ya saudara, tidak menjadi menghalang untuk setiap jemaat itu bisa datang ke tempat itu. Itu ajaib Tuhan. Saya berkata Tuhan, tolong Tuhan, ini hujan di tengah perjalanan segini besarnya. Tapi saya percaya kuasa Tuhan yang mengatur cuaca sampai di tempat kebaktian. Terang sekali ya saudara-saudara, puji Tuhan. Itu pengalaman perjalanan ke Sulawesi. Jadi saya belajar, iya. Kalau kita ini punya terang Tuhan, Yesaya 60 ayat 2. Yesaya 60 dulu ayat 2. Dikatakan sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, terbit atas saudara dan saya. Dan kemuliaannya menjadi nyata atas hidup saudara dan saya. Amin ya saudara. Terang Tuhan terbit atasmu. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang menjadi pelita di dalam menerangi seluruh jalan-jalan kita. Dan Tuhan itu yang menyinari kegelapan kita. 2 Samuel 22 ayat 29. Ini seringkali kita baca ya saudara. Karena engkaulah pelitaku, ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Sekalipun itu jalannya terus belok, gelap, tidak ada warung, tidak ada rumah, tidak ada manusia, ya saudara-saudara yang lain. Tapi penyertaan Tuhan yang menjadi terang dalam hidup saudara dan saya itu ada ya saudara-saudara. Amin. Pastikan koneksi kita dengan Tuhan yang menjadi terang dunia itu ada dalam hidup saudara dan saya. Dan Tuhan yang menjadi terang itu memimpin saudara dan saya di tengah-tengah kekelaman dunia ini ya saudara. Ada cerita di dalam firman Tuhan, cerita tokoh Yusuf ya saudara-saudara. Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Yusuf itu dijual sampai ke rumahnya Potifar. Tapi Alkitab cerita, katakan Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Sekalipun Yusuf ada di tengah-tengah kegelapan. Yusuf itu anak yang sangat disayang oleh Yakub ayahnya. Tapi dia diizinkan untuk mengalami kerja di rumah orang Mesir. Tapi Tuhan menyertai Yusuf. Alkitab cerita begitu. Dan Yusuf itu menjadi orang yang berhasil dalam pekerjaannya. Sekalipun ia ada di tengah-tengah kegelapan. Mungkin dia orang yang biasanya nyaman, dilayani. Tapi di tempat itu Yusuf boleh menjadi berkat buat tuannya. Ayat yang kelima dikatakan. Sejak ia memberikan kuasa, akhirnya Potifar ini memberikan kuasa kepada Yusuf dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Tuhan membuat Yusuf berhasil dalam pekerjaannya. Dan Potifar ini melihat karyawannya ini seorang yang sangat berbeda. Karena apa? Karena
Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga Potifar ini memberi kuasa dengan segala apa yang ada di rumahnya. Dikatakan Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Karena Yusuf ya saudara, seorang yang ada di tengah-tengah kegelapan, dia tetap bisa menjadi berkat bagi orang dunia. Demikian juga saudara dan saya. Sekalipun kita ada di tengah kegelapan, tapi cahaya daripada Tuhan, terang Tuhan dalam hidup saudara dan saya bisa menjadi berkat untuk orang-orang dunia. Amin ya saudara. Kejadian 41 ayat 55 sampai 57. Yusuf ketika dia difitnah akhirnya masuk penjara ya saudara. Kejadian 41 ayat 55 sampai 57. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak minta roti kepada Firaun. Oh bukan. Ini dulu. Kejadian 39 dulu ayat 21 sampai 23. Maaf. Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Ceritanya Yusuf itu difitnah dan akhirnya masuk penjara. Ketika di penjara, Alkitab nulis lagi, Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Lanjut. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Sekali lagi Alkitab tulis, Tuhan menyertai Yusuf. Di tengah kegelapan ya saudara-saudara, di dalam penjara Yusuf bisa menjadi orang yang dapat dipercaya. Alkitab yang nulis ya saudara-saudara, di tengah kegelapan sekalipun, di tengah orang-orang tahanan yang lain, tapi terang daripada hidup Yusuf bisa terpancar karena Tuhan menyertai Yusuf dan Yusuf bisa menjadi orang yang dapat dipercaya oleh kepala penjara itu. Amin ya saudara-saudara. Saudara dan saya sekalipun di tengah kegelapan dunia ini, saudara adalah orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Bisa menjadi berkat, bisa menjadi orang-orang yang mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita ya saudara-saudara. Karena kita adalah orang-orang yang dipercaya Tuhan. Amin. Lanjut, Kejadian 41 ayat 55 sampai 57. Setelah Yusuf ini dibebaskan dari penjara, Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir. Ya saudara-saudara, ketika seluruh Mesir menderita kelaparan, setelah 7 tahun kelimpahan datang masa kelaparan. Dan rakyat berteriak minta roti kepada Firaun. Berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. 57, juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Yusuf bisa menjadi penguasa, menaklukkan kelaparan yang ada di seluruh bumi. Alkitab nulis bukan cuma di Mesir, seluruh bumi mengalami kelaparan ya saudara-saudara. Yusuf bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberi makan dunia. Demikian juga saudara dan saya, ketika ada di dalam kegelapan, di tengah kegelapan sekalipun, tetap terang Tuhan itu bercahaya dalam hidup saudara dan saya. Dan kita ini bisa menjadi orang-orang yang memberi makan dunia. Cerita ini sangat-sangat memberkati saya ya saudara-saudara. Cerita ini membuat saudara dan saya, ayo pastikan terang Tuhan itu terus bercahaya dalam hidup setiap kita. Sehingga Tuhan itu yang menerangi. Sekalipun kita ada di tengah-tengah kegelapan,
tetapi ada terang Tuhan terbit atasmu. Kemuliaannya nyata atasmu, atas saudara dan saya. Lewat hidup saudara dan saya, seperti cerita Yusuf tadi ya saudara-saudara, adalah orang-orang yang bisa menjadi berkat untuk dunia. Bisa menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Bisa menjadi penakluk-penakluk dunia. Ya saudara-saudara, ini adalah satu kebenaran firman yang harus saudara dan saya itu hidupi. Pastikan koneksi kita dengan Tuhan terpelihara dengan sempurna ya saudara-saudara. Karena sekali lagi dikatakan 2 Samuel 22 ayat 29. Karena engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Pastikan Tuhan itu yang menerangi seluruh kegelapan yang ada di sekitar kita maupun di dalam hidup kita pribadi. Karena Tuhan itu pelita yang menyinari seluruh kegelapan saudara dan saya. Tetapi bukan saja kita ini memikirkan gimana ya saya nasibnya, gimana ya enggak ada udahnya saudara-saudara kalau memikirkan nasib kita sendiri. Tapi lewat kebenaran firman, engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Artinya hidup saudara dan saya ini punya maksud dari Tuhan. Sekalipun lilin itu kecil ya saudara-saudara, lilin itu cahayanya sangat terbatas. Tetapi ketika ada di dalam kegelapan, terang itu kelihatan. Sekalipun kecil, dari jauh itu ada terang, itu ada cahaya yang menyala ya saudara-saudara. Demikian juga saudara dan saya. Mungkin aduh saya ini nggak berarti apa-apa. Saya ini nggak bisa apa-apa. Saya ini bukan pelayan, saya cuma jemaat biasa. Lewat doa ya saudara-saudara. Doa dapat mendukung semua pelayanan di tempat ini maupun dimanapun saudara berada. Lewat doa saudara, itu adalah lilin kecil yang terus dapat menerangi kegelapan dunia ini. Saudara bisa menjadi pendoa syafaat, menjadi tiang doa buat tempat ini maupun dalam keluarga maupun dalam kota maupun bahkan untuk dunia ya saudara. Seperti Yusuf, karena Tuhan menyertai Yusuf, dia dapat menjadi berkat untuk orang lain. Mazmur 18 ayat 28 atau 29 dikatakan, karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya Tuhan Allahku, menyinari kegelapanku. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya Tuhan Allahku, menyinari kegelapanku. Pastikan koneksi kita dengan Tuhan terus berkobar, terus menyala. Jangan biarkan apapun yang menghentikan pelita kita itu jadi redup bahkan sampai mati. Tapi biarlah Tuhan yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Cahaya kita terus terpancar ya saudara-saudara. Sekalipun di tengah-tengah kegelapan dunia. Bercahaya di tengah kegelapan. Saudara dan saya, itulah lilin-lilin kecil yang terus memancarkan terang dunia dari Tuhan Yesus Kristus. Lewat hidup saudara, lewat segala pelayanan yang Tuhan percayakan, kita bisa membawa terang itu dimanapun Tuhan tetapkan ya saudara-saudara. Seperti saya mengalami perjalanan ke Sulawesi itu, sekalipun di tengah kegelapan, perjalanannya yang sangat-sangat ajaib, berbelok-belok terus nanjak ya saudara-saudara. Tidak ada mobil lain, tapi karena mobil itu punya cahaya yang sangat baik. Dikendarai oleh seorang yang mengendarai kendaraan itu dengan sangat baik. Mobil itu bisa sampai di tempat tujuan dan boleh membawa kami kembali ke tempat yang sudah Tuhan tetapkan. Demikian saudara dan saya. Pastikan Tuhanlah yang menyetir hidup saudara dan saya, yang membawa saudara dan saya sekalipun di tengah kegelapan, tapi cahaya Tuhan yang memampukan saudara dan saya mengendalikan hidup kita ya saudara-saudara, bercahaya di tengah kegelapan.
Amin. Biar share ini memberkati dan menjadi sesuatu yang membuat kita ini jadi maju. Jangan bilang, aduh saya nggak bisa apa-apa. Bisa saudara-saudara, sekalipun kita mungkin terbatas, tapi lewat doa, lewat apapun yang Tuhan percayakan, semua kita pasti bisa. Karena ada Yesus yang menjadi terang dunia dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya kemarin baru pulang juga dari Manado. Dan saya ketemu dengan beberapa PIC-nya di sana, orang-orang di sana. Dan mereka pertama kali mengatakan kepada saya begini, Ibu terima kasih ya, popo-popo yang datang ke sini sekalipun sudah tua semangatnya luar biasa, katanya gitu. Pokoknya mereka itu sudah rata-rata sudah tua, tapi semangatnya luar biasa. Kami sangat diberkati. Mereka tidak merasa lelah, ya. Mereka terus mengerjakan bagiannya. Itu luar biasa banget katanya. Mereka sangat diberkati. Jadi saya merasakan bahwa usia itu tidak menghalangi untuk kita tetap menjadi terang di tengah kegelapan. Ya. Percaya bahwa apapun keadaan kita, Tuhan sanggup membuat kita itu menjadi terang. Nah, setiap saudara yang datang setiap pagi di tempat ini menandakan saudara itu mengisi cawan doa, mengisi cawan penyembahan, mengisi cawan pujian. Dengan cawan yang kita isi setiap pagi, dengan doa yang kita isi setiap pagi untuk bangsa negara, ini dapat meredam, dapat seperti memberikan suatu sinar, dan juga selain sinar dapat memberi embun pagi buat keadaan di Indonesia. Percaya, saudara datang ke tempat ini, saudara ikut di dalam doa dan penyembahan, itu mengisi cawan. Dan cawan itulah seperti air embun yang menutupi seluruh dunia ini dan juga untuk bangsa dan negara kita. Saudara tetap bisa menjadi terang. Amin. Yuk kita mulai masuk di dalam doa saat ini. Satukan hati, isi cawan doa, isi cawan pujian dan penyembahan selama 1 jam ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pujian dan penyembahan selama 1 jam. Inilah pengisian cawan pujian dan penyembahan kami. Biarlah naik di hadapan hadirat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, mengucap syukur untuk tim yang sudah pulang dari daerah Manado, Sulawesi Utara. Bapak, kami datang di hadapan-Mu. Apa yang telah ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya Tuhan bahwa akan terjadi lawatan yang luar biasa di Sulawesi Utara. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dan anugerah-Mu bahwa pelayanan di Sulawesi Utara kemarin terakhir selesai Tuhan. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu Bapa, kami berdoa pada saat ini, biarlah nama-Mu dipermuliakan. Kami datang di hadapan-Mu pada saat ini, kami tetap berdoa buat lawatan. Kami berdoa untuk lawatan yang akan terjadi Tuhan, tanggal 22 yang akan datang, di mana kami akan melakukan suatu pelayanan di seluruh Bali. Kami minta anugerah-Mu turun, biar apa yang terjadi dalam lawatan, dalam tuaian boleh terjadi seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pada saat ini juga. Kami mau berdoa buat cuaca Tuhan. Engkau tahu cuaca saat ini tidak menentu. Siang terlalu panas, tiba-tiba terjadi hujan. Bapak, kami hanya minta daya tahan tubuh yang daripada-Mu.
kami terima pada hari ini dimanapun juga kami berada. Kami menerima daya tahan tubuh yang daripadamu sehingga kami mendapatkan kekuatan kesehatan yang daripadamu. Keadaan virus apapun, keadaan cuaca apapun tidak akan menghalangi rencanamu atas tubuh dan jiwa kami. Engkau memberi kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami tahu akan keadaan negara kami, keadaan politik negara kami, keadaan segala sesuatu yang terjadi di setiap departemen. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Bapak, kami berdoa saat ini bahwa kebenaran akan nyata dalam setiap keadaan dalam bangsa kami. Tuhan, selamatkan bangsa kami. Selamatkan bangsa kami. Kami sangat merindukan Tuhan. Bangsa kami jangan hancur. Keadaan negara kami jangan sampai dihancurkan dengan perkara-perkara yang tidak benar. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, Engkau berkati pemerintahan negara kami. Engkau berkati akan Bapak Presiden kami Tuhan, untuk dapat melakukan, mengelola serta memerintah sesuai dengan apa yang sudah Engkau tentukan. Biarlah Engkau berdaulat atas bangsa kami Tuhan. Tidak ada penyelewengan dalam bangsa kami. Tidak ada kehancuran dalam bangsa kami. Pemulihan demi pemulihan akan terjadi buat bangsa kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Pemeliharaan-Mu atas hidup kami sangat sempurna. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh penyertaan-Mu. Kami butuh kedaulatan-Mu turun atas kami. Dengan pengurapan ini kedaulatan-Mu akan turun atas hidup kami. Kedaulatan-Mu turun atas mata kami, atas telinga kami ya Tuhan, atas bibir mulut kami, atas hati kami. Biarlah terus ada sesuatu kontrol yang daripadamu di dalam kehidupan kami. Dan semua roh keraguan-raguan Engkau patahkan. Engkau akan memberikan kedaulatan penuh atas tangan kami. Sehingga tangan kami adalah tangan yang diurapi. Tangan yang akan mengerjakan segala sesuatu bersama dengan Engkau. Dan kami sangat percaya apa yang kami kerjakan bersamamu tidak ada yang gagal. Dalam nama Tuhan Yesus, pimpin kaki kami Tuhan, supaya kaki kami ini jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, melainkan berjalan seperti yang sudah Engkau tentukan, sampai hidup kami hidup yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih Bapak, segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat yang terbaik yang dari surga. Kami terima dengan utuh pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.